Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Riyati dengan NIM 2235001, Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan membuat tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Hukum Internasional, dosen pengampu Bapak Zulkifli SHMH CLA. Di sini saya mengambil dua materi. Materi yang pertama adalah hubungan hukum internasional dengan hukum nasional, dan materi yang kedua adalah sumber hukum. Hukum internasional adalah sistem aturan dan norma yang mengatur hubungan antara negara-negara di tingkat internasional. Hukum nasional adalah sistem hukum yang berlaku di suatu negara atau yurisdiksi tertentu. Dalam memandang hubungan hukum internasional dan hukum nasional, terdapat tiga teori atau aliran-aliran, yaitu teori monisme. Teori monisme memandang bahwa hukum nasional dan hukum internasional hanyalah merupakan hukum utama bagi hukum nasional. 2. Teori dualisme memandang bahwa hukum internasional memiliki status lebih rendah dibanding hukum nasional. Hukum internasional dan hukum nasional sama sekali berbeda dengan berdiri sendiri satu dengan lainnya. 3. Teori koordinasi. Teori koordinasi memandang apabila hukum internasional dan hukum nasional yang memiliki lapangan berbeda dan memiliki keutamaan di lapangannya masing-masing. Hukum internasional dan hukum nasional tidak bisa dikatakan terdapat masalah pengutamaan. Tidak ada yang lebih rendah atau yang lebih tinggi. Definisi sumber hukum. Sumber hukum dapat diartikan sebagai bahan-bahan yang digunakan sebagai dasar oleh pengadilan dalam memutuskan perkara. Jenis-jenis sumber hukum. A. Sumber hukum material. Sumber hukum material ialah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum material merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum. Misalnya, hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi, dan penelitian ilmiah. B. Sumber hukum formil. Sumber hukum formil ialah sumber hukum yang ditinjau dari segi pembentukannya. Dalam sumber hukum formil ini, terdapat rumusan berbagai aturan yang merupakan alasan, kekuatan, mengikatnya peraturan agar ditaati masyarakat dan penegak hukum.